Jadi aku dijodohin sama orang tua aku, dijodohin sama orang yang sudah berkeluarga. Jadi istri kedua gitu lah ya. Bahkan dengan pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Sempat kepikiran juga doa sama Allah, kenapa nggak aku mati aja dan jadi orang yang dilupakan. Kalau ngafalin Quran ujiannya seberat ini, mendingan aku jadi orang biasa aja. Kak Ibah, tadi kita sudah bercerita bagaimana Kak Ibah berada di titik terendah. Ada nggak keajaiban yang menurut Kak Ibah terjadi karena Kak Ibah ini lebih dekat dengan Allah atau setelah berhijrah? Bisa diceritakan nggak? Ada sebuah cerita. Jadi yang tadi ya aku sempat cerita sama Kak Adel di belakang layar. Waktu itu usiaku 21 tahun. Dalam kondisi udah punya anak satu. Dan di kondisi mengalami ditelantarkan sama suami gitu ya, diabaikan. Gak ada nafkah, gak pernah ketemu gitu ya. Udah single parent punya suami tapi kayak gak punya suami gitu. Nah, di situ kondisi super down banget dan akhirnya memutuskan berhenti kuliah. Nah, untuk mencari nafkah ya. Karena saya emang di bidang yang ngafal Quran, saya ngajar Quran lah di SMP atau private gitu ya, private hafalan Quran. Tiap hari itulah kerjanya gitu ya. Tapi emang diniatkannya ya untuk kerja aja gitu ya, bukan untuk menjaga hafalan atau apa ya, diniatkan untuk kerja karena emang butuh uang gitu ya. Karena itu kondisinya makan aja susah Kak. Makan aja susah, mau beli pampers bayi nggak ada, mau beliin susu bayi nggak ada juga. Nah itu jadi tidak dinafkahi ya. Ya, jadi punya anak satu dan ini kok hidup kayak gini lah ya, itu kerasa kayak gitu. Sampai akhirnya coba mencari pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghasilkan lebih banyak gitu ya. Nah, dapatlah kerjaan di daerah Jakarta. Waktu itu saya jadi admin sebuah komunitas training gitu. Jadi tiap hari bolak-balik Depok, saya tinggal di Depok waktu itu. Depok, terus ke Jakarta, pergi pagi, pulang sore tuh bahkan malam. Terus kayak gitu. Dan itu di kondisi saat saya lagi menjauh dari Al-Quran. Kerja pontang-panting, berharap dapat banyak, tapi dapatnya zong. Ngejar dunia aja itu Ya, karena ngejar memang lagi dunia. butuh materi Ya. pada saat itu. Ngejar dunia malah zong. Nah, keajaibannya di sini saat saya akhirnya ada rasa kosong Kak. Ya, biasa murojaah hafalan. Itu kan menenangkan hati ya. Ini tiba-tiba hilang sama sekali karena sibuk dengan pekerjaan yang benar-benar menghabiskan waktu luar biasa. Capeknya banget gitu ya, lahir batin lah pokoknya capeknya. Sampai suatu hari dengar seorang penghafal Quran tunanetra, anak kecil membacakan ayat Al-Quran di sebuah event Islamic Book Fair di Jakarta waktu itu. Dengar dia dengan enaknya baca gitu ya. Aku tahu rasa ketenangan yang dia rasain itu ya. Ademnya itu aku pernah juga ngerasain itu gitu. Boleh nggak sih aku ngerasain kenikmatan yang cuman bisa dirasakan sama orang yang menjalani itu ya, penghafal Quran. Masih boleh nggak sih ya Allah, aku mau balik lagi jadi barisan penjaga kalam. Masih boleh nggak ya Allah? Nangis dengar bacaan anak tunanetra itu, akhirnya situlah bertekad untuk ya aku balik lagi jagain Quran lagi. Nah disitulah aku resign dari tempat kerja itu, berhenti dan ikutan sebuah program yang emang fokus sama Quran doang di situ, sebulan hafal Quran. Tapi kan aku udah pernah ya, jadi situ mengulang hafalan aja. Otomatis sebulan itu aku nggak kerja, nggak ada penghasilan sama sekali, yang emang cuman ya hafal Quran aja gitu saat itu. Nggak ada yang aku pengenin kecuali ketenangan itu balik, rasa nyaman itu balik saat aku lagi bersama Al-Quran. Karena itu hilang tuh selama hampir ya berbulan-bulan dan rasanya nggak enak banget. Dan itu rasa tenang itu datang lagi saat aku ya di situ itu. Kayak lagi dicuci tuh ya sebulan di tempat itu. Kayak lagi dicuci, kayak lagi dibersihin, rasanya tuh kayak ini loh yang aku cari dan ini aku tinggalin karena aku rasa di sini nggak ada uangnya. Bagaimana itu. Kakak memenuhi kebutuhan hidup? Keajaibannya itu di sini. Ternyata saat kita mendedikasikan hidup untuk Allah, niat hidup
untuk Allah, karena memang itu tujuan hidup kita kan, beribadah sama Allah. Bahkan yang doa iftitahnya bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu benar-benar kita laksanakan. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Ya yang jamin pun Allah gitu. Cuman kadang kita kan nggak percaya itu gitu ya. Nah inilah yang terjadi saat akhirnya sebulan di situ, pulang dari situ juga, ya Allah kerja di mana nih ya gitu ya. Kemarin udah resign, nggak tahu lagi lah harus dapat dari arah mana. Tapi ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pemberi rezeki nih ya. Aku di sini lagi balik hijrah lagi, lagi balik lagi ngejagain Quran lagi. Aku nggak mau dikecualikan dari rahmat-Mu yang Kau berikan kepada orang-orang yang ada di barisan penjaga Al-Quran ini gitu. Aku pingin dapat rahmat-Mu nih ya Allah, tapi juga Engkau pasti tahu kan aku nih gak ada, ya inilah untuk memenuhi kebutuhan ini. Tahu-tahu Kak, itu lagi benar-benar nol banget. Tiba-tiba ada transferan masuk yang sampai saat ini aku nggak pernah tahu siapa orang yang kirim. Karena nomornya yang habis ngirim itu, nomornya itu habis itu udah nggak bisa dihubungin lagi. Nah ini aneh juga kan ya kalau dibilang keajaiban, karena memang datangnya di saat aku benar-benar lagi nggak ada sama sekali. Atau mungkin orang yang pernah kakak bantu, kakak ajarin gitu, nggak ada. Nomor nggak dikenalin, tiba-tiba minta nomor rekening untuk apa gitu, aku kirimin. Tapi ternyata setelah saya udah transfer sekian, aku tanya ini siapa? Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Habis itu ditelepon, sampai saat ini aku nggak tahu itu siapa. Ya Allah alam, apa mungkin suami yang menghilang? Ya nggak tahu ya. Atau ya terserah Allah. Itu ada sebuah keajaiban yang membantu Kak Ibah bisa bertahan selama 1 bulan. Kak Ibah menghafal Al-Quran dan kebutuhan hidup terpenuhi. Dan itu jumlahnya itu berlipat-lipat dibandingkan saat pas aku lagi bolak-balik kecapean kerja itu, sampai semudah ini kok kalau mau ngasih ya Allah gitu. Masya Allah, kuasa Allah. Wah, aku merinding. Berlipat-lipat benar-benar sampai nggak tahu dari mana datangnya keajaiban itu akan datang begitu saja. Saat kita emang yakin ya sama Allah bahwa Allah nggak akan menelantarkan hambanya yang beriman gitu. Ayat Qurannya kan gitu ya, Insya Allah. Sebenarnya banyak lagi yang lain Kak, banyak lagi justru. Satu lagi deh, keajaiban yang lain adalah saat akhirnya aku sampai harus hijrah. Kalau ini asli hijrah tempat Kak, dari Jakarta aku bawa anak aku satu itu ya. Waktu itu kondisinya udah single parent, suami pertama udah meninggal saat itu. Aku pergi ke Tanjung Pinang, ke Kepulauan Riau, dapat kerja di sana sebagai seorang musyrifah Quran. Tapi aku bilang, aku single parent anak satu, nggak apa-apa nggak aku bawa anak aku? Ya nggak apa-apa silahkan gitu. Udah di sana kontraknya harusnya 1 tahun, tapi aku cuma 3 bulan tuh di sana Kak, cuma 3 bulan karena diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan yang sampai sekarang aku masih belum jelas karena alasan apa gitu. Intinya aku harus pergi dari sana. Ya udah aku pergi dalam kondisi minus ya, ada hutang gitu kan, baru aja dipecat dari pekerjaan, single parent beranak satu gitu ya. Aku ya Allah, aku mau dibawa kemana sih abis ini? Ternyata ada nih temen lama, temen kecil dulu ya, yang bilang, kamu berangkat umroh nggak? Ya jangan ditanya lah, siapa sih yang nggak mau jalan umroh gitu ya. Yuk jalan, komunitas aku mau adain perjalanan umroh. Aku nggak ada uang, aku bilang gitu, tapi aku ada laptop. Aku emang sebelum dia ngubungin udah niat mau menjual laptop itu untuk DP umroh, tapi belum sempet kejual. Belum sempet dijual. Ada tawaran itu, nggak apa-apa, udah siapin aja paspornya, ininya, jalan gitu. Nah, diajak umroh gratis. Nah, habis itu aku pulang umroh, jadi kerja di lembaga itu. Oh, luar biasa. Dan itu adalah suami aku sekarang. Oh gitu, jadi ketemu sama suaminya teman kecil dulu, kemudian kenal lagi pada saat join jadi di lembaga training. Aku jadi admin di situ, di lembaga training itu. Oke, luar biasa. Gak lama nikah. Nah itu jadi kayak yang keajaibannya bertubi-tubi ya. Luar biasa. Jadi di depan Ka'bah tuh aku bilang gini, ya Allah, aku sampai di sini bukan karena uang,
sampai di sini bukan karena apapun, justru aku sampai di sini dalam kondisi lagi minus gitu ya. Engkau tahu kondisi aku nggak punya apa-apa kecuali Engkau dan Al-Quran yang berusaha aku jaga ini. Tapi Engkau sampaikan aku di rumahmu, justru saat aku nggak punya apa-apa kecuali Engkau. Ternyata punya Engkau itu punya segalanya. Ya, nggak jauh dari Engkau itu adalah segalanya. Jadi yang aku minta setelah ini bukan uang yang banyak, bukan hidup yang nyaman, bukan hidup yang bahagia. Aku cuma minta jangan pernah jauhkan aku lagi dari Engkau. Ya Allah. Ya, habis itu nggak lama pulang dari sini, aku kan nggak tahu ya pulang umroh kerja di mana ya gitu. Ternyata alhamdulillah tuh langsung kerja di travel, bukan travel ya, lembaga training. Lembaga training itu jadi admin dulu gitu. jadi admin di sana. Terus alhamdulillah kan berarti udah ada tuh ya. Alhamdulillah nggak lama, sekitar berapa bulan kemudian gitu ya, dilamar lah sama. Bukan hanya dapat rezeki pekerjaan ya sahabat Soleha, dapat rezeki suami juga luar biasa. Alhamdulillah akhirnya bisa menerima kondisi aku sebagai ya ceritanya Kak Ibah bagaimana dan untuk lengkapnya bagaimana untuk ketemu dan gimana caranya suami Kak Ibah bisa menerima atau proses perjalanan cintanya Kak Ibah bagaimana, saksikan di bioskop tanggal 7 Maret ya, jangan lupa. Insyaallah. Kak Ibah, kita sudah cerita perjalanan hijrah Kak Ibah. Ada nggak mimpi yang belum tercapai Kak Ibah ya? Mimpi yang belum tercapai yaitu aku masih on the way, makanya nggak pingin berhenti gitu. Aku belum pernah bisa tasmi 30 juz sekali duduk. Ya. Jadi tasmi yang emang benar-benar tanpa melihat Al-Quran, hafalan full dari awal sampai akhir, pernahnya per 5 juz. Juz 1 sampai juz 5, terus juz 6 sampai juz 10, dan seterusnya ya sampai akhir. belum pernah yang benar-benar 30 juz sekali duduk. Nah itu cita-cita ya, wallahu alam. Doain ya. Kita doakan ya sahabat Soleha semuanya ya, supaya Kak Ibah bisa tasmi 30. Dan selain itu, aku berharap aku bisa mentasmikannya di setiap negara yang aku kunjungi. Aku seneng jalan-jalan nih ya. Belum selesai 30 juz aja udah Allah izinkan bisa datang ke beberapa negara gitu kan ya. Di sana tuh aku bisa murojaah hafalan di tempat-tempat ya di bumi Allah yang lain gitu, kayak oh ya Allah nikmat banget ya gitu. Nah, pinginnya lebih banyak lagi negara yang dikunjungin sambil ngulang hafalan di negara itu. Amin, insya Allah. Berarti itu liburan ya? Liburan sekalian. Ya kalau bisa jalan-jalan sambil kita ngajar juga ya. Belajar mengajar Quran. Amin, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Kak Ibah, rencana kedepannya untuk di jalan dakwah apa? Itu tadi udah ya? Udah cocok ya? Berarti yang lain ya? Insya Allah. Jadi aku dari kecil melihat sosok Umi, Abi, orang yang aktif sebagai dai dan daiyah. Benar-benar sampai masuk ke pelosok-pelosok desa, hujan deras pun diterabas gitu untuk menyampaikan dakwah di sana gitu. Ditungguin sama ya orang-orang di pelosok-pelosok itu, dan semua nungguin. Saya yang dari kecil menjadi saksi Umi dan Abi yang setangguh itu ya, jadi mujahid dan mujahidah dakwah. Saya pun terinspirasi pengen jadi kayak gitu. Dimulai dari sendiri ya, bisa jadi teladan yang baik buat orang yang terdekat, orang yang ketemu gitu ya. Karena bahaya banget nih pengen ngedakwahin sana sini tapi ternyata orang yang deket aja ngerasa apa sih Ibah gitu ya. Nauzubillah ya, gimana saya, aku kayak gitu nggak saya? Kan pinginnya kayak gitu kayak Umi dan Abi yang beliau nggak nyuruh aku ayo jadi pendakwah, ayo gini, tapi dengan sikapnya udah cukup jadi contoh yang baik yang bikin aku pingin jadi seperti itu juga gitu ya, menebarkan kebesaran Allah ke seluruh pelosok-pelosok bumi ya gitu. Jadi nggak cuma di tempat-tempat besar aja tapi ya mau gitu sampai ke tempat-tempat yang nggak terjangkau. Amin, insyaallah ya, semoga bisa terrealisasi Kak, bisa menyebarkan
dakwah lebih luas lagi, bukan hanya ke teman dekat, bahkan bisa sampai berkunjung ke negara-negara Nah, yang tadi ya. ya yang Amin. Kakak harapkan dan bisa Mudah-mudahan. menebar banyak lagi dakwahnya insya Allah. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Kak, untuk closing statement Kak, pesan untuk diri Kak Ibah. Untuk Nusaibah Az-Zahra, jangan pernah berhenti ya untuk terus memperbaiki diri, jadi sosok yang diakui sama Allah, seorang yang memang Allah cintai. Aku tahu ini perjalanan yang panjang, pembuktiannya setiap hari bahkan setiap detik, tapi jangan menyerah ya. Sampai sama Allah di ACC, masuk ke surganya Allah, diakui jadi hamba yang dicintai Allah. Amin, amin, insya Allah. Semangat Kak Ibah. Disambung nggak pesan untuk sahabat soleha? Untuk sahabat soleha, ya soleha itu diambil dari kata solih, solih artinya baik. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah merasa udah baik lalu berhenti gitu ya, karena kita nggak akan pernah sampai di titik puncak kebaikan itu. Dan ACC-nya bukan cuma dari orang sekitar, bukan dari cuman merasa gue udah baik gitu ya. ACC-nya dari Allah, CCTV-nya 24 jam. Jadi yuk jadi solehanya lahir dan batin, dan jangan cukup jadi soleha aja. Yuk kita sama-sama jadi yang muslih. Muslih itu apa? Yang membawa kebaikan juga buat sekitarnya.